Perpaduan antara pikiran dan hati akan membantu kita mencapai keinginan dalam hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Into the Magic Shop karya James Doty. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal perjalanan seorang dokter bedah dalam menemukan misteri dari otak dan rahasia dari hati. Sebuah kisah yang menarik tentang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang penuh kasih dan kebaikan. Ini merupakan kisah nyata tentang penulisnya. Dimulai dari James kecil dan bertemu dengan seorang wanita yang tak dikenal namun menunjukkan tindakan penuh kasih. Dia mengajari sang bocah rahasia kecil yang diketahui mampu mendorong hati dan pikiran untuk bekerja secara serempak, menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, anak laki-laki itu tersesat di masa dewasanya, saat dia mengejar kekayaan dan pengejaran duniawi lainnya. Setelah beberapa kali mengalami peristiwa tragis, James akhirnya sadar dan mengingat kembali rahasia yang dia pelajari saat muda. Buku ini diakhiri dengan perasaan penulis yang terbesar tentang pemenuhan hidup yang dicapai melalui tindakan belas kasih dan kebaikan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, perjalanan mencari kehidupan yang lebih baik. Kisah James sendiri dimulai dengan masa kecilnya di Lancaster, California pada tahun 1960-an yang sekarang dikenal sebagai pinggiran kota Los Angeles, tetapi pada saat itu merupakan sebuah kota kecil. Ayah James adalah seorang pecandu alkohol yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan dan ibunya menderita depresi klinis. James tumbuh dengan kebutuhan hidup yang terbatas seperti makanan dan tempat tinggal. Tidak jarang juga, James sering dipaksa untuk bertindak sebagai pengasuh orang tuanya sendiri. Pada usia 12 tahun, dia kebetulan mengunjungi toko bernama Cactus Rabbit Magic Shop. Ibu pemilik toko yang merupakan seorang wanita bernama Ruth simpati pada penderitaan James dan menawarkan untuk mengajarinya serangkaian latihan meditasi yang dijanjikan akan membantunya dalam mewujudkan mimpi. James menerima dan selama beberapa minggu berikutnya, Ruth mengajarinya bagaimana buat tubuhnya menjadi rileks, menjernihkan pikirannya, berlatih mengembangkan belas kasih pada dirinya sendiri dan orang lain, dan memvisualisasikan masa depan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Teknik terakhir ini adalah yang paling menarik bagi James, dan dia mengabaikan peringatan Ruth tentang pentingnya untuk membuka hati. Ruth menekankan kepada James kalau dia harus membuka hatinya untuk mempelajari apa yang dia inginkan sebelum menggunakan keajaiban ini. Jika dia sendiri tidak tahu apa yang diinginkan, maka pada akhirnya dia malah akan mendapat sesuatu yang tidak dia inginkan. Kehidupan James tidak berubah dalam semalam setelah menjalani ajaran dari Ruth. Tetapi meditasi memberinya alat untuk mengatasi turbulensi kehidupan keluarganya. Upaya James dalam visualisasi terbukti lebih kuat daripada yang dapat dijelaskan sepenuhnya, membantunya masuk ke sekolah kedokteran dan sukses menjadi dokter bedah. Tidak berhenti sampai di situ, James juga melebarkan sayap menjadi pengusaha. Namun 2 kejadian muncul dan mengancam masa depannya. Pengalaman mendekati kematian dari kecelakaan mobil dan keputusan bisnis yang salah arah membawanya ke jurang kebangkrutan. 2 kejadian ini mengingatkan James kembali soal latihan yang dipandu oleh Ruth dan dia akhirnya mulai menata kembali hidupnya. Kedua, latihan mencapai apa yang kita inginkan. James melakukan beberapa latihan yang membantunya untuk mencapai apa yang dia inginkan dalam hidup adalah latihan meditasi dan visualisasi. Bagi yang belum familiar dengan latihan meditasi, ada miskonsepsi kalau meditasi berarti mengosongkan pikiran. Tujuan meditasi bukan buat kamu berhenti berpikir, tapi bagaimana kamu bisa membebaskan dirimu dari pikiran negatif yang menyelimuti pikiranmu dan membuatmu stres. Manfaat dari meditasi bisa berasal dari 2 hal, yaitu membuat pikiranmu lebih tenang dan tubuhmu lebih rileks. Proses ini bisa dimulai dari setiap kali kamu duduk, entah itu di kursi atau di lantai. Mulai membuat rileks setiap bagian tubuhmu, mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Konsentrasikan pikiranmu pada nafas, perlahan tarik dan hembuskan dapat membuat kamu tetap fokus pada tubuhmu dan saat ini tanpa terganggu oleh pikiranmu sendiri. Jangan berkecil hati apabila kamu sulit fokus ketika pertama kali mencoba. Keahlian ini perlu waktu untuk dipelajari dan tidak bisa menjadi ahli dalam semalam.
Berikan waktu untuk menjalaninya dengan rutin, dan tanpa kamu sadari, kamu akan merasakan sendiri manfaat dari meditasi dalam hidupmu. Kamu akan sampai ke satu titik di mana ketika ada pikiran negatif yang muncul dan kemudian hilang dengan sendirinya. Sementara pikiran kamu tetap tenang dan jernih. Nah, jika kamu sudah sampai ke tahap ini, barulah kau bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu visualisasi. Ini adalah tahapan di mana kamu berusaha untuk membayangkan diri kamu yang ideal di masa depan, jadi kamu bisa meningkatkan kemungkinannya untuk menjadi kenyataan. Keahlian ini juga butuh waktu untuk dikuasai. Awalnya, mungkin ketika kamu membayangkan dirimu di masa depan, kelihatannya masih buram, seperti kamu melihat dari jendela yang berkabut. Namun semakin sering kamu mencobanya, maka gambaran ini akan semakin jelas di otakmu, dan pada akhirnya, kejelasan ini akan membuat kamu merasa masa depan itu terasa begitu nyata dan bisa diraih. Ketiga, menggunakan kasih sayang sebagai fondasi. Selain kekuatan pikiran, James juga belajar untuk menggunakan kemampuan dari hati. Khususnya adalah soal kasih sayang sebagai dasar mengambil sebuah keputusan. Banyak orang seringkali salah kaprah dengan ungkapan survival the fittest, dan menjadikan itu sebagai alasan untuk menjadi orang yang egois dan kejam. Namun jika dilihat sepanjang sejarah, manusia bisa sampai ke titik ini bukan dengan bersikap egois, tapi karena kita punya kecenderungan untuk menjadi makhluk sosial dan membentuk kelompok. Hal ini disebabkan pada dasarnya kita punya keinginan mendasar untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kasih sayang adalah dasar dari keinginan kita dan juga energi pendorong yang menggerakkan insting sosial kita. Menariknya, kasih sayang juga dapat mengaruhi cara kita mengambil keputusan, entah itu keputusan yang berasal dari pemikiran rasional ataupun emosional. Kita mungkin hanya berpikir kalau kasih sayang hanya berhubungan dengan perasaan saja. Namun ternyata, itu juga merupakan dorongan motivasi di balik penemuan besar pada bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, dengan berusaha menjaga perasaannya di dalam ruang operasi, seorang ahli bedah terlatih untuk tetap bersikap tenang dan fokus untuk mencegah terjadinya kesalahan. Namun hal ini tidak mencegah James yang merupakan dokter bedah untuk merasakan kasih sayang saat melakukan operasi. Dia merasakan dorongan yang kuat untuk menolong pasiennya, bahkan ketika dia harus tetap tenang dan fokus saat bekerja. Kembali lagi pada hubungan antara otak dan perasaan. Seorang wanita yang mengajarkan James soal meditasi, visualisasi, dan kasih sayang, melihat kalau saat itu dia merupakan anak yang penuh dengan masalah. Jadi, wanita itu membagikan rahasia kepada James untuk membuat pikirannya tenang, membuat rileks tubuhnya, dan visualisasi tujuan yang dia inginkan. Di sisi lain, juga terus mengingatkan dia untuk membuka hatinya dan bergerak dengan penuh kasih. Ketika otak dan hati berjalan bersama dalam satu irama yang sama, maka kamu telah membuka sebuah jalan untuk menuju kehidupan yang mengagumkan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.